Kembali kita bersyukur pada Allah. Puasa kita jalani sebagai sebuah kenikmatan. Salat tarawih kita merasakan ada nikmat tenang. Kalau tidak salat tarawih, kalau tidak puasa, hati kita gelisah. Banyak-banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya sampai dari zaman kelak. Yang kami hormati ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Ikhwanul Mukminin Sungaraya Dalam ini, beserta para jamaah salat subuh dan shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah mempercayakan pada kami untuk menyampaikan tausiah ini. Malah sudah dihubungi dari sejak bulan Januari. Saya sendiri lupa. Jadi tadi subuh, tadi malam saya juga ditawarkan untuk menyampaikan tausiah. Untung konfirmasi dari Bapak Seksi Ibadah pada kami, jadi kami kembalikan tugas ini dilaksanakan di sini. Di tempat lain kami sementara cancel. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih. Dalam kesempatan ini kali ini kami ingin mengajak kita semuanya sedikit merenungkan. Tadi sudah saya katakan, kita bersyukur pada Allah bertemu dengan bulan Ramadan ini. Rupanya Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ini Allah telah memberikan kepada kita suatu kondisi pembiasaan, di mana kita di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Makanya kami beri judul tausiah kita kali ini. Nanti insya Allah di beberapa tempat juga akan kami beri judul yang sama, yaitu Ramadan semuanya tentang Al-Quran yang dihidupkan, atau Ramadan semuanya tentang Al-Quran yang kita aplikasikan, atau Ramadan semuanya tentang Al-Quran yang kita amalkan. Jadi kalau ingin merasakan bagaimana pribadi yang Qurani, seperti yang kita rasakan bulan Ramadan ini, kita sedang dan sudah dan akan melaksanakan Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya, Bapak Ibu, kalau kita mau hitung-hitungan nih, inilah kita harus bersyukur pada Allah. Kalau kita mau coba menggali datanya, pertama tentang puasa. Puasa adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dipersempit lagi, dirincikan lagi dalam Al-Quran di 183, 84, 185. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan adalah dia berpuasa. Di sini perintahnya ada di sini, khusus pada kita. Ketika kita berpuasa dari sejak imsak, kita tidak usah larut masuk dalam perbedaan pendapat tentang imsak. Pokoknya sudah imsak. Ada yang mengatakan imsak itu 50 ayat sebelum azan. Ada yang mengatakan imsak itu azan, berhentilah. Ada juga yang mengatakan waktu azan masih berlangsung, masih boleh makan. Kita tidak usah larut ke situ, habis energi kita. Pokoknya kita yakini yang mana, pilih saja salah satu yang paling kuat pendapatnya. Kemudian sejak imsak sampai waktu berbuka, Bapak Ibu sekalian, kita sedang menjalankan satu ayat Allah. Berarti kita seharian itu pribadi kita adalah pribadi yang Qurani. Tidak mau kita makan, tidak mau kita minum, kita berpuasa. Satu ayat Quran. Seharian kita berjalan adalah pribadi yang Qurani. Seharian kita berpuasa dan berjalan kemana-mana, kita sedang menjalankan akhlak Al-Quran. Satu. Ya Allah melatih kita untuk berpribadi Al-Quran. Yang kedua, sampai waktunya kita berpuasa, ya, hadis-hadis Nabi mengatakan tidak boleh ngomong sembarangan,
tidak boleh mencela orang, tidak boleh mengumpat orang, tidak boleh menghibah orang, tidak boleh menghina orang. Kalau kita lakukan itu semua, pahala puasa kita berkurang. Ya, kita tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau hubungan suami istri. Dan saat itu dilakukan, saya melihat datanya ada di surah Al-Hujurat. Di sini pribadi Quran yang kita jalankan selama puasa itu di surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun. Ayat pertama surah Al-Hujurat yang Allah berfirman, wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, ya, dalam hal apapun. Maka ketika kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau mendahului Allah dan Rasul dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak mau menurutkan hawa nafsu kita. Kita hentikan makan, kita hentikan minum. Dua ayat sudah pribadi Quran yang kita jalankan. Kemudian ya ayyuhallazina amanu, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu biqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata. Surah Al-Hujurat ayat kedua, wahai orang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu. Artinya kita berpuasa ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak mau pakai pendapat kita seorang. Puasa ini kita ikut sunnah. Kalau memakai pendapat puasa ini, kalau memakai pendapat anak-anak muda, ya, hari ini puasa tu di bantainya tidur dari habis subuh sampai maghrib, baru buka lagi, malah main game lagi. Ini puasanya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. La tarfa'u aswatakum, jangan kau tinggikan suaramu. Jadi hal ini maknanya sekarang ini Nabi sudah tidak ada, walaupun beliau sudah tidak ada, kita tidak mau, ya, meninggikan keinginan kita. Kalau puasa ikut Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Nabi ternyata banyak berzikir, misalnya, banyak beristighfar. Nah, ini pribadi Al-Quran. Para jamaah sekalian, sudah 3. Yang keempatnya misalnya di surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila masuk berita ke dalam kepada diri kamu dari orang fasik, hendaklah kamu tabayyun. Maka orang yang berpuasa pun melihat WA yang masuk nih Pak, ya, kita tabayyun dulu. Betul enggak nih? Jangan cepat kita teruskan. Kadang berita-berita yang sudah lama, sudah usang, balik lagi. Nah, ini oleh Pak Salman nih biasa diingatkan, ini berita udah lama. Beliau ini adalah ahli berita. Nah, jadi kita ini kadang-kadang suka nak neruskan, tapi tatkala kita mampu mentabayun, berarti dalam ibadah puasa ini sudah 5 lah ayat Quran, sudah 5 lah pribadi Quran melekat dalam diri kita. Kemudian kita turun ke bawah, ke atasnya lagi, ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Selama Ramadan ini kita tidak mau saling bermusuhan. Sudah 6 ayat Quran kita jalankan. Ya. Wa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara saudaramu yang berperang, yang berkelahi. Ada yang berkelahi, kita damaikan. Tidak berkelahi, tidak berantem juga bagus. Karena itu Allah tidak suka ketika larangan kita jauhkan, maka kita pun mendapatkan satu hikmah dari ayat Quran. Yang berikutnya ayat 11-12, satu ayat 3 larangan, dan kita tidak mengerjakan itu, maka pribadi kita pun pribadi Quran. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismu fusuqu ba'da iman. Wahai orang beriman, kata Allah, janganlah kaum laki-laki yang satu mengolok kaum laki-laki yang lain. Maka selama bulan Ramadan ini kita tidak mau saling olok-mengolok, baik secara langsung maupun secara WA, tidak mau saling olok-mengolok. Dah 6 ayat Quran kita jalankan, ya. Begitu juga perempuan-perempuan. Wala nisa'un min nisa'in an sayakunna khairan minhun.
janganlah saling mengolok antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Boleh jadi yang kena olok, boleh jadi yang kena olok lebih baik daripada yang mengolok. Wala nisa'un min nisa'in an sayakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Akibat saling olok mengolok, orang balas kita mengolok, otomatis kita mencela diri kita sendiri. Termasuk kita mencela diri kita sendiri, misalnya tak kita lakukan. Misalnya aku ni ketinggian dia, aku ni ternyata hitam, aku ni ternyata pesek. Kita tak menghina diri kita sendiri. Selama Ramadan ni berarti kita dah menjalankan pribadi Quran. Wala tanabaju bil alqab, tidak mau memanggil dengan panggilan yang buruk. Kita tidak mau mengolok orang, ya. Tidak mau manggil nambah nama orang. Misalnya ada yang namanya Syamat, kebetulan Syamat jual ayam, kita panggil man ayam. Kita tidak mau lakukan itu. Berarti dah pribadi Quran. Sudah berapa itu Bapak Ibu sekalian? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ayat berikutnya. Wahai orang beriman, sesungguhnya banyakkan prasangka itu adalah dosa. Banyak prasangka buruk itu adalah dosa. Kita pun tak mau nak berprasangka buruk pada siapapun selama Ramadan ni. Berarti Bapak Ibu sekarang tu adalah pribadi Qurani, ya. Wala tajassasu, jangan cari salah orang lain. Selama kita puasa kita tidak mau cari salah orang lain, berarti pribadi kita adalah pribadi Qurani. Berapa dah tu? Kumpulkan berapa tu? Wala ya'tab ba'dukum ba'da. Selama Ramadan kita tidak mau saling menggunjing, cari salah orang, mencurigai orang lain, cari salah orang lain, menceritakan satu paket. Kalau dari awalnya kita mencurigai orang, maka kita akan cari salahnya, maka dapat kesalahan itu pasti kita gunjingkan. Tapi orang yang berpuasa tidak mau lakukan itu, tidak mau curiga sama orang, tidak mau cari salah orang, tidak mau menghibah orang, berarti pribadi kita sudah pribadi Al-Quran, Bapak Ibu. Ayat berikutnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, semuanya kami jadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi kita merasa kita sebagai suku apapun tidak merasa mulia. Apapun gelar kita tidak merasa mulia. Dalam selama Ramadan ini kita anggap semua saudara kita adalah orang mulia. Dan kita selama puasa ini menganggap saudara kita adalah orang bertakwa. Maka kita dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah Bapak Ibu sekalian, dari sisi surah Al-Hujurat, pribadi kita selama Ramadan ini adalah pribadi Quran. Beruntunglah kita Bapak Ibu sekalian. Beruntung kita ini dididik oleh Allah, diasah oleh Allah, dibiasakan. Bahkan kalau tidak mau dibiasakan, kita dipaksa untuk menjalankan akhlak Qurani. Selesai ini belum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita makan malam hari pun menjalankan perintah Allah. Berhubungan suami istri pun di malam hari menjalankan perintah Allah. Wahilla lakum, ayat 187 ya, Al-Baqarah 187. Wahilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Dihalalkan bagi kamu di malam hari puasa mencampur istrimu. Kalau siang kita tidak mau, malam dianjurkan. Tatkala kita melaksanakan itu, maka kita pun sedang menjalankan akhlak Qurani. Jangan pula mentang-mentang puasa lalu sebulan-bulan tidak mau menyentuh istri, tidak mau disentuh, suami pun tidak mau menyentuh. Salah. Ada celah untuk kita bisa melakukan hubungan itu di malam hari. Jangan sampai karena takut pada Allah, romantisme hubungan cinta kasih kita sama suami istri itu hilang. Tidak mau juga Allah. Tatkala kita melakukan itu, hubungan suami istri, hilalakum lailasyam, kita sedang berakhlak Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, mencontoh Rasulullah. Jadi kalau saya bicara tentang akhlak akhlak kita Al-Quran, maka semua itu pribadi Rasulullah. Kana khuluquhu Al-Quran. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Sudah selesaikah kira-kira pribadi Quran yang dijalankan oleh kita semua ni? Sudah selesaikah didikan Allah tentang Al-Quran yang kita jalankan? Belum, masih ada. Masih ada. Tatkala kita salat, otomatis itu perintah Allah. Aqimis shalah dari duluki syamsi. Pribadi Quran. Kemudian apa lagi? Tatkala kita salat sunnah, pribadi Quran. Akhlak Quran. Tatkala kita salat tarawih, pribadi Quran. Dalilnya aqimis shalah surah Al-Isra itu salat wajib. Salat tahajud Al-Isra 78, 79, 80 wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tatkala Bapak Ibu sebelum sahur bangunnya jam 3, ambil wuduk, sembahyang dulu, salat tahajud, pribadi Quran. Pribadi Quran. Akhlak Quran. Banyak sudah Allah berikan kita untuk menjalankan akhlak Quran ini. Sudah berapa dah? Tak terhitung tadi. Kemudian salat tarawih. Salat tarawih itu dalilnya bisa kita gunakan dalil Al-Qur'annya surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanuqi 'alaika qawlan saqila inna nasyatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Salat malamlah kata Allah, wahai ya ayyuhal muzammil, orang muslim salatlah kamu di malam hari sepanjang malam. Jadi qiyamul lail itu boleh tidak tidur dulu. Habis salat Isya, kita langsung salat. Boleh tidak tidur-tidur. Dalilnya surah Al-Muzammil. Tatkala Bapak Ibu salat tarawih, itu Allah melatih sebulan penuh ada salat tarawih untuk nanti terbiasa qiyamul lail. Tatkala Bapak Ibu berjamaah salat tarawih, berarti sudah akhlak Al-Qur'an. Salat subuh, salat tahajud, akhlak Al-Qur'an. Baiklah. Ibu-ibu kemudian menyiapkan makan sahur. Apakah ini akhlak Al-Quran? Akhlak Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai perbuatan yang baik. Kira-kira ibu-ibu, kalau ibu-ibu menyiapkan makan sahur suami, makan sahur anak-anak, itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Ibu, perbuatan baik, akhlak Quran yang sudah ibu lakukan. Bapak-bapak, kira-kira sudah disiapkan ibu-ibu makanan sahur, kemudian kita makan, apakah makan itu akhlak Al-Quran atau bukan? Akhlak Al-Quran. Wa kulu washrabu. Surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kata Allah. Kalau kita tidak mau makan sahur, ibu kecewa. Dalam makan kurma ya, dah letih-letih masak, mikirkannya. Mikir kena belanja, nak ngatur duit. Kira-kira cukup sebulan ni, makan menu diatur ini. Kadang-kadang tak mau dimakan, sayur sampai kering. Kecewa, kecambah sampai kering kerana tak mau dimakan. Bulan puasa ni kadang-kadang cerewet. Beli makan ini, siapkan makan ini, makan salah. Siapkan yang masin salah. Siapkan yang manis salah. Siapkan yang tawar tambah salah. Pokoknya kalau kita tidak makan, kita tidak akhlak Al-Quran. Ya? Maka kita harus makan. Mau manis ke, mau tawar ke, mau asin ke, kita makan saja, syukuri. Nah Bapak Ibu, makan adalah akhlak Al-Quran di malam hari puasa. Ibu-ibu menyiapkan adalah akhlak Quran. Dah selesai belum? Begitu puasa ya nak. Puasa kita siang hari ini. Datang pengurus masjid Ikhwanul Mukminin, duduk silakan mendengarkan ceramah dari ustaz. Duduk ini pun adalah akhlak Al-Quran yang menyampaikan tausiah balighu anni walau ayat, akhlak Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bapak Ibu yang duduk mendengarkan ini menjalankan Al-Quran surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak-bapak duduk ini akhlak Al-Quran. Tak semua orang mau duduk, ya. Orang tua-tua, orang yang banyak ilmunya mau duduk dengan Al-Quran itu paling dicintai oleh Allah. Akhlak Al-Quran. Duduk mendengarkan satu bab pengetahuan, kata Rasulullah, lebih baik daripada salat sepanjang malam. Satu bab. Karena bedanya kalau kita salat, kita hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita belajar, kita bisa mengajarkan anak kita, isteri kita itu. Jadi ilmunya itu mengalir jadi ilmu yang bermanfaat. Nah duduk
Mendengarkan kajian subuh hari ini Bapak Ibu, akhlak Al-Quran, Masya Allah banyak sekali sudah, banyak sekali. Kemudian pulang ke rumah, nanti sholat waktu syuruk otomatis ya, Al-Quran lagi, perintah sholat ya. Kemudian apa lagi? Setelah sholat kita berzikir ya, Al-Quran lagi ya. Fazkuruni azkurkum, jika kau ingat kepadaku, kata Allah, aku akan ingat padamu. Ya, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Tatkala Bapak Ibu berzikir, akhlak Quran. Zikir maksurat, akhlak Quran. Zikir tarekat Rahmaniyah, hubungannya dengan Allah, akhlak Al-Quran. Zikir Naqsyabandi, akhlak Quran. Atau zikir yang populer, zikir yang tadi kita baca, subhanallah, subhanallah. Zikir itu segala zikir yang berhubungannya dengan ingat Allah, akhlak Al-Quran. Bapak Ibu kemudian lanjutkan lagi misalnya dengan membaca Quran, akhlak Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Nah, intinya kalau kita ingin kaji lagi banyak lagi yang lain-lainnya, semuanya menggambarkan akhlak Al-Quran, sehingga kita nih Bapak Ibu yang menjalankan semua ini adalah seperti Al-Quran hidup. Selama Ramadan ini Bapak Ibu mempunyai pribadi Al-Quran yang hidup. Apakah Bapak Ibu menjalankannya tahu dengan Al-Qurannya atau tidak, tapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan itulah Al-Quran hidup yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi misalnya menyiapkan takjil, makanan berbuka. Nah, itu ayat Quran surah Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri penduduk surga itu kata Allah memberi makanan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, kepada orang yang dicintainya. 'Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin. Jadi berbagi takjil pun ada anak-anak muda yang sudah berlatih bagi takjil, kita yang nyuruhnya, maka itu pun Bapak Ibu sekalian adalah akhlak Al-Quran. Masya Allah ya. Apalagi semuanya ketika kita berpakaian untuk aurat, ketika kita memakmurkan masjid ini pun ya, pengurus masjid yang memakmurkan masjid ini berupaya membuat masjid ini indah, menjadikan betah jamaahnya, ini pun akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Berinfak, berzakat, bersedekah ya, akhlak Quran. Jadi ternyata kesimpulan umumnya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah Allah melatih kita untuk menjadi orang yang berpribadi Al-Quran. Berpribadi Al-Quran ya. Makanya kalau kita tanyakan kenapa pula di bulan Ramadan ini ada namanya pengampunan ya, ada namanya ampunan Allah diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ya. Ada 4 dalil yang memperkuat bahwa Ramadan itu bulan ampunan. Pertama, hadis Nabi populer ini ya. Ini hadis terkenal, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan harapan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Satu, kenapa Allah ini gencar diberikan ampunan pada kita nih. Yang kedua, man qama Ramadan. Ini perlu diingat ya, bahwa ampunan dari Allah itu dari sejak awal Ramadan, sejak awal puasa di siang hari sampai akhir puasa, Allah berikan pengampunan bagi siapa yang puasa. Jadi ada dalil mengatakan 10 hari pertama diampunkan, 10 hari kedua itu rahmat, 10 hari ketiga pembebas api neraka. Sebenarnya sejak dari awal. Jadi hadis itu kayaknya dikumpulan dari hadis-hadis yang lemah. Sejak dari awal Allah memberikan ampunan bagi si orang yang berpuasa sampai akhir Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam, khususnya tarawih. Karena salat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak boleh kita tinggalkan. Summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa kamu sampai malam.
Jadi kalau orang tak mau tarawih hanya puasa, maka ibadah Ramadannya tak sempurna. Hadiah daripada orang yang salat tarawih, barang siapa yang salat tarawih man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar juga berisi tentang ampunan. Man qama fi lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, diampunkan dosa yang telah lalu. Dalil keempat, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya ketemu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus saya baca?" Empatnya dalil. Kata Rasulullah, bacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau hafal boleh ikut Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah kesalahan kami. 4. Pertanyaan kita, kenapa ya? Kenapa Allah begitu murah memberikan ampunannya di bulan Ramadan ini? Jawabannya ya, karena sebagai seorang hamba, kadang-kadang kita ini tidak menjalankan amanah Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Kita ini tahu atau tidak, tapi kalau kita tahu tentunya kita tidak akan mau melakukannya. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau tadi saya gambarkan selama Ramadan ini Allah mendidik kita untuk berpribadi Al-Quran, rupanya setelah kita evaluasi dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang, Allah berikan ampunan. Ternyata kita evaluasi dengan cara melihat aturan Allah dalam Al-Quran, ternyata ada bagian-bagian tertentu yang kita berdosa karena tidak sesuai dengan pedoman Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Kadang kita menjalani dari Ramadan tahun 1445 dengan Ramadan 1446 itu ada ayat Al-Quran yang tidak kita laksanakan. Contoh, sebenarnya di setiap surah ada ya. Contohnya saya ambilkan dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu, kata Allah, adalah mereka suka membentak, menghardik anak yatim. Anak yatim ini adalah anak yang tak punya ayah, tak punya emak, yatim piatu. Dia berada di sekitar kita, apakah dia ponakan kita, cucu kita, atau anak tetangga kita. Anak yatim yang kurang perhatian, kadang makan gizinya gizi buruk, stunting, kemudian pendidikan dari orang tuanya tidak ada, pakaiannya juga tidak terurus, penampilan kebersihannya juga tidak terurus, yang melihat kadang jijik. Tapi Allah ingatkan, mereka yang mendustakan agama adalah yang menghardik anak yatim. Begitu anak yatim yang berbau, anak yatim yang tidak punya pakaian yang bagus mendekat kepada kita, lari kau sana, kita sudah berdosa. Sudah berdosa. Satu, dosa kita pada Allah, Al-Quran. Kedua, pada anak yatim. Anak yatim tidak boleh dibentak, bukan berarti anak kandung boleh dibentak. Bukan berarti anak yang punya bapak, punya emak boleh dibentak. Hati-hati. Anak yatim itulah yang dilindungi oleh Allah karena dia tidak punya pelindung. Anak orang yang punya bapak, punya emak, jangan coba-coba kita bentak. Pasti emak bapaknya akan marah. Ya Pak, kemarin ada kasus ya, heboh di koran itu, ada guru yang diadukan ke Kapolda. Kenapa? Karena marah sama. Kalau saya baca peraturannya itu, ya, peraturannya itu si guru ini melakukan kekerasan ringan. Kekerasan ringan itu tidak mukul Pak. Pasal pelindungan anak itu tidak mukul, tidak membuat berdarah.
Hanya mengatakan apa pasal ringan, pasal kekerasan ringan tu. Itu tak boleh guru melakukan. Apalagi menjatuhkan mental, ya, nepuk meja, pasal kekerasan ringan, ya, kekerasan ringan. Ya Allah, kata saya baca. Kebetulan saya ini ketua PGRI. Astagfirullah, kata saya ini, ya. Pasal 352, pasal 352 berhubungan dengan materi yang saya siapkan, makanya tidak boleh membentak anak-anak dalam ilmu psikologi. Apa ilmu psikologi itu, Pak? Kalau kita membentak anak-anak itu, anak cenderung tumbuh tidak sehat, otaknya itu tidak bisa cerdas kalau sering dibentak. Nah, anak yatim tidak boleh dibentak, apalagi anak kandung kita. Anak kandung kita jangan kita nak cuba bentak, ya, kita berdosa pada Allah. Ayat ini sederhana, anak yatim. Nah, apakah selama 11 bulan yang lalu, ya, sampai Ramadan berikut ini kita tidak pernah bentak anak-anak? Saya khawatir di masjid-masjid, Pak, anak-anak kurang, ya Pak, ya. Saya temuin di masjid-masjid, termasuk masjid saya sendiri, Masjid Harunia itu. Saya tegur, marbot masjidnya saya tegur. Tak boleh budak-budak datang. Ikut sana. Masjid satu surau, satu lagi gitu. Tak boleh anak-anak datang ke surau itu. Langsung dibentak-bentak. Jadi anak itu tak punya tempat di surau, tak punya tempat di masjid, dia ngumpul di jalan. Ya. Kalau kita mati nanti, siapa nak melanjutkan masjidnya? Maka anak-anak ini mesti ada satu yang siap untuk mengurusnya, Pak. Jangan dibentak-bentak, ya. Anak-anak ini yang datang ke masjid nih, Pak, dia tuh pengen macam kita juga, ya. Pengen sholat juga, tapi namanya anak-anak dunia bermain, ya. Juga nak bermain-main, ribut kalau ada anak-anak itu. Itu risau kadang-kadang, tahan, Pak. Tak boleh risau, ya. Melatih memang khusyuk. Khusyuk itu melatih, walaupun ribut bagaimana kita tetap bisa khusyuk. Nah, ini amanah dari Allah. Jangan dibentak, apalagi anak yang mau ke masjid. Jangan dibentak, carikan satu pengurusnya untuk ustaznya, menghatinya. Kalau kita membiarkan anak-anak jauh dari masjid, ya, maka yang terjadi di masa yang akan datang, masjid kita akan kosong. Nauzubillah, nauzubillah. Yang berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang berdosa pada Al-Quran adalah orang yang tidak menganjurkan beri makan fakir miskin, ya kan? Nah, misalnya satu gang, depan gang ni orang kaya, depan gang orang kaya. Kita berada di tengah-tengah. Kita ni tak ada agak kaya, tak ada agak miskin. Tapi untuk makan hari-hari cukup, tak ada mengalami stunting atau gizi buruk. Tapi di ujung gang sana, di belakang, bukan orang komplek, tapi dia berada di luar komplek, orang asal, hidupnya kurang mampu, kadang gizinya buruk, tapi dia tak mau minta-minta, ya. Tapi kita tahu, lihat dari ciri-ciri orang yang kekurangan gizi, kita tahu. Posisi kita yang di tengah ini harusnya melaporkan pada yang kaya di depannya atau Pak RT, si fulan kelaparan 5 hari, kalau 1 tahun Hijriah 350 hari kan gitu. Berarti kalau 50 kali 5 250 sama 1500 1750 kali kita salat. Apakah salat kita selama ini khusyuk terus? Apakah salat kita selama ini tidak pernah lalai? Ada yang ngadap komputer yang tak gerak-gerak, ya kan? Lalai dalam arti tidak memulai salat ketika azan berbunyi kita diam, itu lalai, berdosa. Lalai dalam arti kita sholat tapi ingat yang lain-lain juga, ya? Ingat yang lain-lain juga termasuk berdosa. Nah, wala yahuddu fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Ada juga yang sholat tapi riya, ya? Kena puji pengurus masjid misalnya, rajin sembahyang. Kemudian kena puji teman, rajin sembahyang. Tak ada pujian, tak ada mau sembahyang. Dan riya. Ada juga riya dalam konteks misalnya mau pergi sembahyang, kenapa pula? Nak nengokkan kudung baru sembahyang. Sembahyang nak nengokkan kudung baru, riya. Nah, dosa. Selama 1 tahun ini, Pak,
mungkin ada hal itu terjadi pada diri saya, diri kita semua, maka Allah berikan ampunan di bulan Ramadan. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Yang terakhir surah Al-Maun itu wa yamna'unal ma'un. Apa yamna'unal ma'un itu? Tidak mau membantu dengan harta yang berguna. Tidak mau membantu dengan harta yang berguna. Misalnya ada gotong royong, kita punya alat gergaji atau apa namanya